warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala walhiqna bis sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu ditetapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan amalia-amalia kebaikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita laksanakan benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kajian terakhir itu kita yaitu tentang masalah talak ya, masih masalah talak. Sekarang kemudian hak talaknya berapa jumlah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil bi karamati dan nabi asrarihi. Fasun wa yumliku, memiliki siapa al-hurru, lelaki merdeka, yaitu salah serta tatliqatin, mempunyai yaitu 3 talak ya. Kalau sudah 3 itu beda lagi gitu. Wa abdu tatliqatain, kalau untuk hamba sahaya kalau masih ada itu punya hak talaknya cuma 2 kali. Ya, kalau yang merdeka 3 kali, kalau hamba saya cukup 2 kali. Kalau sudah 2 kali itu termasuk talak bain, yaitu selesai. Kalau merujuk lagi harus pakai mahalin. Wayasihu, dan sah apa al-istina'u, pengecualian pitolaki dalam masalah tolak idza wasala bihi, tatkala disambungkan dengan masalah tolak tersebut. Maksudnya istilah seperti gini, kamu akan kena talak saya kecuali kamu ke saya kasih uang 1 juta misalnya. Itu tidak jadi talaknya. Kalau misalnya dia ngasih, jadi talak. Jadi ada bahasa pengecualian itu hukumnya boleh sah ya. Kamu saya talak kecuali kamu kasih uang 1 juta. Jadi tidak jadi. Kalau dia tidak ngasih tidak jadi talak. Kalau dia tidak ngasih kena talak. Jadi ada pengecualian itu, istisna disebut bahasa Arabnya, itu hukumnya sah. Wayasihu ta'liqu bisifati wa syarti, dan pengucapan talak pun yang digantungkan itu hukumnya sah dengan bahasa sifat atau syarat. Contoh misalnya gini, kamu akan kena talak saya kalau seandainya kamu pakai baju merah misalnya ya, dipermainkan, sah dia pakai baju merah kena talak. Atau misalnya kamu akan kena talak saya kalau misalnya masuk rumah, dia masuk rumah jadi talak ya. Kemudian wala yaqau at-talaq qabla nikah, dan tidak sah atau tidak jadi jatuh talak kalau seandainya sebelum nikah. Misalnya dia mau nikah, akadnya misalnya nanti sore, pagi-pagi dia ucapkan gini, kamu nanti kalau nikah sama saya kamu udah jatuh talak. Hukum begitu tidak sah karena belum melaksanakan akad misalnya gitu. Sore mau akad, pagi-pagi mengucapkan begitu, itu tidak sah talaknya. Kemudian wa arba'un la yaqau talaquhum, ada 4 perkara yang tidak sah talaknya. Pertama yaitu asobi, yaitu anak-anak yang belum balik, misalnya sudah nikah tapi karena belum balik dia sering mengucapkan dipermainkan talak kepada istri, itu tidak sah. Wal majnun, kedua orang gila, misalnya yaitu melaksanakan nikah usai misalnya karena gila mengucapkan terus talak, itu tidak sah talaknya. Wa naimu, ketiga orang yang sedang tidur ya, misalnya lagi tidur, dia tidurnya berantem sama istrinya, mengucapkanlah talak ketika tidur, itu tidak sah talaknya. Wal mukrih, yang terakhir yaitu orang yang dipaksa ya. Jadi orang yang dipaksa itu hukumnya tidak sah, bisa diancam, kamu harus talak anak saya misalnya, kata mertuanya pakai ada pisau,
itu dipaksa begitu hukumnya tidak sah, kecuali ada yang sah dipaksa itu kalau dengan beberapa syarat, diantaranya si laki-lakinya punya aib yang kemarin atau KDRT, itu sah dipaksanya ya. Yang penting memenuhi syarat yang bisa melakukan gugat cerai itu sah. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, terus misalkan yang tidak suka kepada menantunya misalnya, apakah pada jalan semuanya berjalan, dipaksa diancam karena tidak suka aja, nah itu tidak sah talaknya. Kemudian wa idza talaqa imra'atun wahidatan aw isnataini walahu muraji'atahu. Seandainya melakukan talak kepada seorang istri sekali atau dua kali talak, maka kepada suami itu boleh melakukan apa? Rujuk kembali. Kemarin non bahasanya malam taqtidu iddatuha, selama apa? Selama belum habis masa idahnya. Kemudian disebutkan ya biasanya masa idah perempuan itu 3 kali suci, paling sedikit itu 40 hari biasanya, kadang-kadang sampai 3 bulan tergantung kebiasaan haid gitu ya. Ada yang sampai 3 bulan, pokoknya 3 kali suci, udah haid suci, haid lagi suci, haid lagi suci, jadi tergantung kepada istrinya. Ada yang kadang-kadang kan seminggu haid, seminggu suci, seminggu haid, itu biasa sampai 40 hari kalau yang rajin haidnya. Tapi kalau yang jarang hitungannya sampai ya itu kadang-kadang sampai 3 bulan. Itu apa masa idah itu, masa menunggu. Maka boleh selama itu yang pertama yaitu nafkah masih berjalan ya, karena masih kewajiban. Yaitu tidak usah apa akad lagi. Istrinya mau lagi kembali ya tinggal rujuk aja. Itu tinggal hubungan suami istri lagi. Fa'in qada, seandainya habis masa idah yang 3 kali suci itu, apa idahnya? Halal lahun nikahuha bi aqdin jadidin. Habis masa idahnya, karena sudah habis masa idah ternyata apa? Ada rasa cinta. Nah, itu tidak bisa dengan cuma berhubungan suami istri atau cuma rujuk saja, tapi harus melakukan apa? Akad yang baru karena masa idahnya sudah habis, sudah 3 kali suci itu. Dan nafkah pun sudah apa? Nafkah lahirnya ya. Nafkah lahirnya pun sudah berhenti. Dia apa pengen rujuk kembali harus melakukan akad lagi yang baru. Wa takunu mahu alama baqiya minat tolak. Fa'in tolakwa salasan. Seandainya setelah akad yang baru, maka dia memiliki sisa dari talak yang 3 tadi kepada sang istri, walaupun bisa seandainya dia talak pertama, si istri nikah lagi, misalnya si suami nikah lagi, tapi pengen dengan yang itunya cerai lagi, misalnya yang barunya dia pengen rujuk lagi, tapi dengan syarat udah beres ya dengan yang apa yang baru-barunya itu pengen rujuk. Dulu pernah apa talak sekali, sisanya dihitung, jadi masih apa punya 2, sisanya 2 lagi ya. Jadi tidak bisa diulang lagi, walaupun misalnya nikah lagi kepada orang lain, kembali lagi talaknya menjadi 3, tidak. Jadi tinggal sisanya. Berarti sisa tinggal 2 walaupun menikah lagi dengan orang lain. Lam tahilu lau bila bi'adi wujudin khamsin. Seandainya terjadi tolak wasalasan, seandainya terjadinya talak 3 kali atau apa tolak bain, la tahilu, dia tidak halal untuk melaksanakan apa hubungan suami istri illa ba'da wujudi khamsi syarat, kecuali ada 5 syarat kalau misalnya kita melakukan talak 3 atau tolak bain. Pertama, in qadua iddatuha minhu. Pertama harus habis dulu masa idahnya. Jadi kalau misalnya tolak bain harus benar-benar habis itu masa idahnya. Terutama kalau misalnya mau kepada, kenapa harus habis masa idah? Karena tadi nanti ada apa? Muhalil itu wa tazwijuha bi ghairihi. Nah, itu yang kedua, syarat keduanya harus dinikahkan kepada apa? Kepada orang lain atau muhalil. Tadi harus habis masa idah. Kenapa harus ada masa idah 3 kali suci itu? Pertama diantaranya apa? Untuk membersihkan apa? Takut ada sisa-sisa apa sperma atau itu napakah batinnya gitu ya, supaya bersih dia benar-benar tidak apa, yaitu ada apa, yaitu sisa-sisa itu ya, tidak ada sisa sperma bagi laki-laki yang pertamanya itu
tujuannya, harus ada masa idah habis. Karena kenapa? Karena dia harus menikah kepada orang lain. Dan sebagian ulama kemarin bahasa tidak sunat tidak makruh itu artinya sebagian ulama mengatakan haram total, atau sebagian disebutkan tidak sah kalau misalnya ada dalam keadaan hamil gitu ya. Maksudnya bahasa tidak sunat tidak itu tidak bid'ah. Kemudian waduhuliha biha wa isobitiha, kemudian harus menduhul dan menjibaknya si laki-laki yang jadi muhalil itu, yang jadi laki-laki penggantinya itu harus dijima. Jadi tidak boleh nikah misalnya walaupun dibayar, harus kemudian harus diceraikan secara talak 3 atau talak bain, dan harus dijima gitu ya. Wa bainutuha minhu wa in qudar idatu amina, dan terakhir syaratnya itu harus ditalak 3 oleh muhalilnya yang tadi menjadi laki-laki penggantinya itu. Tidak boleh talak 1-2, harus talak bain dari sananya ya, talak 3 langsung dari muhalilnya. Dan yang terakhir menunggu masa idah kembali ketika pengen rujuk atau pengen kembali dengan talak 3 tadi, harus habis masa idahnya. Fasun wa idah halapa, kemudian tentang masalah sumpah ilah. Apa itu sumpah ilah? Itu biasanya sumpah yang dilakukan oleh sang suami kepada istri tidak melakukan hubungan suami istri ya, biasanya paling lama 4 bulan. Alayato'a, tidak akan mewati, tidak akan menghubungkan suami istri jauh tahu kepada istrinya mutlakon, apakah secara mutlak, au muddata, atau dalam waktu yang tertentu, tazidu yang melebihi ala arba'ati asyurin, dalam 4 bulan, misalnya dengan masa baru nikah karena misalnya apakah masih ragu, atau misalnya masih malu-malu, atau misalnya takut sakit atau sehingga mengucapkan saya bersumpah tidak akan dulu menghubungkan suami istri selama 4 bulan. Itu disebut dengan bahwa al-muwali, atau disebut sumpah ilah. Kalau terjadinya sumpah ilah wa yu'ajilu lahu, maka wajib untuk kepada sang suami itu memberi yaitu tenggang waktu. Jadi wajib memberi waktunya. Jadi tidak apa-apa misalnya takut punya trauma atau misalnya, sehingga mengucapkan sumpah tidak menafkahi secara batin. Insa'alat dalika arba'ata asyhur, seandainya jika si istri meminta karena misalnya tidak kuat, padahal sudah ini sah tapi tidak kuat batinnya, dan sudah menunggu selama 4 bulan, sumayu khairu, maka itu boleh milih ya. Bainal fai'at, pertama apakah dengan bahasa fai'at. Fai'at itu kembali kepada istri dengan melakukan hubungan suami istri, yaitu meminta yang tadi, itu boleh milih. Wa takfir, atau dengan bayar kifarat ya, supaya harus bayar kifarat. Dengan bayar kifarat? Maksudnya tadi minta tapi belum waktunya 4 bulan, karena perjanjiannya tadi 4 bulan, si istri tidak kuat meminta, tadi boleh memilih apakah bayar hubungan suami istri atau misalnya bayar kifarat. Bayar kifaratnya itu 10 orang miskin dikasih makan ya, 1 kali makan 10 orang miskin. Tidak mampu, tidak punya uang, berpuasa 3 hari kifaratnya. Kemudian awitolak, atau ditalak, itu boleh minta gitu, kalau misalnya melakukan sumpah ilah. Fa'in tana'a, kalau misalnya tidak fai'ah, tidak hubungan suami istri pada sudah tidak kuat tidak minta, tolaqu alaiha, maka si suami itu harus benar-benar talak kepada siapa istri memintanya, al hakim, kepada qadi, atau kepada yaitu kemana kalau sekarang Menteri Agama kemana tempat pencarian teh? Kau bukan tempat pencarian, bukan KUA, pengadilan ya, bukan KUA, pengadilan. Boleh si istri ya, kalau misalnya sudah minta, si suami tetap misalnya tidak menafkahi secara batin, maka sah minta ke hakim untuk mentalaknya si istri ya, tidak menafkahi secara batin. Itu tentang masalah sumpah ilah namanya ya. Kemudian kemarin pernah ada masukan dulu itu ya, terutama dalam masalah tolak hulu. Sebagian perempuan ada yang mengatakan
kayak tidak adil cenah agama itu ada tolak hulu, padahal itu keadilan Allah supaya hidup menjadi berkah. Kenapa berkah? Emang secara syariat itu tidak adilnya gimana? Karena ada itu bahasa dari suami kadang yang lebih menekan kepada istri gitu, maka sehingga ilmu fikih itu tidak digunakan. Akhirnya daripada menggunakan tolak hulu lebih baik membayar pengacara. Padahal itu berkah keadilan agamanya begini. Kenapa harus ada hulu, yaitu talak yang dibeli? Pertama, dalam proses kan pernikahan si perempuan dibeli. Kedua, untuk apa? Membeli keikhlasannya, karena sudah suami istri itu ridho si istri ada di suami. Nah, ketika sudah dibeli yang namanya tolak hulu, dia mau mentolak atau enggak, kan menjadi berhak siapa? Si istri. Hidupnya insya Allah akan berkah. Karena sudah tidak ada kaitan hati yang tidak ikhlas dari mantan suaminya. Itu kalau melihat kepada sisi begitu, sebetulnya keadilan Allah supaya hidup si istri itu nantinya menjadi berkah dan ada keridhaan dari Allah. Karena si suami sudah tidak hak mau mentalak mau tidak intinya mah sudah terpisah atau sudah terjadinya viral gitu. Secara hakikinya maka kadang gitu suka ada istri itu. Kok agama itu tidak adil ketika si istri sudah tidak suka kepada suaminya, pengen pisah harus dibeli, padahal itu Allah sudah adil supaya hidup dia menjadi berkah. Tapi mohon maaf, kalau tidak melakukan hulu, tidak dibeli, dia kekeh bisa cuma ego mengandalkan cuma hakim dengan tidak ada kriteria diantaranya aib atau tidak ada napakah atau KDRT, cuma mengandalkan tidak suka secara nafsu, ya tidak ada lagi rasa sayang cintanya, dia hidupnya tidak akan berkah karena talaknya tidak dibeli, tidak ada keriduannya. Biasanya suka ada, dia pernah kisah gitu ya, tetangga itu gitu, di suaminya karena masih merasa cinta kepada istri, hulunya pun tidak digunakan, masih punya rasa dendam, dan si istrinya pun itu akhirnya kehidupannya menjadi tidak baik karena masih ada perkaitan hati yang tidak baik gitu. Makanya adil sebetulnya agama, ada tolak hulu itu. Maka barangkali ada pertanyaan. Masalah idah tadi Ustaz, 3 kali suci Ya. Kan zaman sekarang kan modern Ustaz. Tinggal di USG suci atau tidak kan kelihatan. Di USG dokter USG suci, tidak perlu menunggu 3 kali, sebulan aja udah bisa. Apa bisa? Nggak bisa. Kalau bisa ya tetap harus mengikuti aturan Allah gitu ya. Bersih di USG kan udah kelihatan ya bersih. kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau pengen lebih baik tetap harus menunggu sampai 3 kali suci ya, tetap itu. Nah, kalau misalnya satu lagi, ini udah lama dia nggak berhubungan, ada setahun nggak berhubungan, lalu dicerai, apa harus menunggu masa idahnya? Kan dia suci. Kalau misalnya tidak berhubungan, nah, karena itu kan kalau tidak secara ini, itu posisinya ketika menikah lagi gitu ya, tidak berhubungan misalnya setelah masa tahun. Tetap kalau kita bagi aturan ini fikih terutama dari Madhab Syafi'i, tetap harus ada masa idah tunggu. Kenapa harus masa ada idah? Walaupun dia dalam kondisi takut ketika selama masa idah itu tumbuh rasa cinta. Itu tujuan ulama itu. Takutnya setahun tidak melaksanakan, ketika mau talak misalnya ya, tumbuh cinta, maka tidak setuju gitu. Berarti bukan berpedoman bahwa bersih dan tidak bersih. Tujuannya itu menjaga sampai ke sana gitu. Paham Mas? Itu bukan masalah sucinya, menjaga takut ketika rasa talak tersebut digunakan, si suami dan si istri timbul lagi rasa cinta. Tapi itu tujuannya supaya tidak mempersulit, ya tinggal ujung. Itu Mas tujuannya. Tujuan ada masa idah itu. Paham? Jadi bukan berpatokan bersih dan tidak bersih. Iya. Kalau cuma berpatokan bersih itu kan tinggal dikorek atau apa kan masih sekarang kan gampang. Gitu. Itu diantaranya pun begitu Mas. Diantaranya pun tujuannya supaya itu menjaga ada ayat bekas sperma, itu diantaranya. Keduanya itu takut ada timbul rasa cinta kembali. Itu.
Itu pernah pertanyaan itu dikontakkan ada seorang ustadz bertanya sama seorang kiai dengan alasan ya kayak tadi mengandalkan teknologi dokter, artinya si rahim itu bisa dilihat sebelum masa iddah selesai. Tapi kan itu Al-Quran yang berbicara, kita mau pakai hukum Quran, hukum dokter, masalahnya di situ. Nah, dulu ketika Nabi SAW ada seorang sahabat minta izin, ya Rasulullah izinkanlah saya untuk azal, boleh nggak saya azal? Ini berhubungan suami istri di luar, gitu, dikeluarkan spermanya di luar, pemaluan si istri. Kata Nabi, percuma aja kalau melakukan seperti kalau sudah takdirkan mau punya anak, kamu nggak punya anak. Walaupun secara medis nggak ada itu sperma masuk ke rahim si istri. Kata Nabi, kalau kamu udah ditakdirkan punya anak, ya bisa punya anak. Tuh. Artinya tidak ada ngaruhnya sebenarnya medis itu. Buktinya Siti Maryam aja nggak disentuh lagi bisa punya anak gitu kan. Kalau lihat dari Al-Quran seperti itu, karena kita kan pedomannya hukum Quran. Kalau secara medis mungkin iya dilihat, tapi kan yang namanya teknologi punya keterbatasan, punya kelemahan. Intinya kembali kepada kita, kemana kita imannya, apakah ke dokter, ke Quran, gitu aja. Kalau kita mengikuti Al-Quran, berarti harus sesuai Al-Quran, harus ada masa iddah itu. Ya, ke dokter itu sebagai syariat. Iya, syariat. Dan itulah sudah diatur sebetulnya ilmu agama itu, tujuannya itu tadi diantara saya sebutkan. Sayang gitu misalnya ketika talak tadi, tumbuh cinta, tinggal rujuk aja, nggak ribet. Itulah diantaranya. Ustaz mau nanya, kalau selama kita perjalanan nikah katakanlah udah 10 tahun atau 20 tahun, terus kita mau melakukan nikah 2 kali dengan orang yang sama, itu boleh nggak? Maksudnya? Kan gimana ya ceritanya? Udah talak atau gitu? Belum talak ya, tapi pernah ini maksudnya berantem tanpa disadari, mungkin ada kata-kata talak gitu cerai gitu ya. Nah, terus kita coba introspeksi diri gitu. Ya kita nikah lagi kayak gitu. Maksudnya berpisah, karena berantem, terus ngucapin kata-kata talak, disadari sebelumnya. Lama-lama ingat, saya tuh pada ngucapin kata-kata itu, ini gimana hukumnya gitu. Apakah harus akan nikah lagi karena masa iddahnya mungkin udah lewat, terus baru sadar pernah ngucapin kata-kata talak selama rumah tangga sekian tahun itu gitu. Dulu pernah gitu ya, intinya istighfar aja, insya Allah gitu ya. Maksudnya jadi kumagay posisinya gimana? Saya kurang paham gitu. Mereka pernah rumah tangga 10 tahun. Tapi kita di sela-sela di antara 10 tahun itu pernah berantem sama istri, ngucapin kata-kata tolak. Gitu. Tapi kita dalam keadaan tidak sadar gitu ya. Sadar, cuman gitu. Waktu itu tidak menyadari karena emosi kan. Ya, karena emosi. Lama-lama setelah ngaji misalnya baru sadar, iya saya dulu pernah ngucapin kata tolak. Gimana punya ilmunya ya. Ya kalau kita merujuk ke sini emang yang namanya talak terutama dengan dalam keadaan maupun keadaan komosi, malahan mah dalam keadaan mabuk pun termasuk itu kan talaknya talak sareh itu jelas ya, misalnya saya ceraikan kamu itu jelas, berarti itu talak sareh. Ya sebagian ulama itu karena mungkin selama masa iddah mungkin kan merujuk lagi dengan hubungan suami istri ya. Nah, apakah masih berjalan kan? Itu tidak usah akad lagi. Karena itu tujuan ada masa iddah itu. Yang penting apakah berjalan, tidak usah akad lagi gitu ya. Nah, kedua tadi itu kalau misalnya ada juga mengatakan talak kalau misalnya dalam keadaan emosi itu, katanya sebagian ulama itu kok tidak apa-apa karena keadaan tidak sadar ya. Sebagian ulama, tapi kalau merujuk ini tetap yang namanya talak sari yang jelas tadi, saya cerai kamu, harus ada tadi itu ya persyaratannya. Kalau masih selama masa iddah kan kita mungkin berhubungan suami istri, misalnya seminggu berhubungan suami istri lagi kan, nah itu tidak usah maksudnya. Tapi udah jatuh talak mah 1 gitu, tetap jadi buah peringatan.
jangan lagi mengucapkan hal tersebut. Tapi sudah jatuh talaknya, jadi tidak usah akad kembali. Melakukan akad itu kalau misalnya liwat dari idah tadi yang 3 kali suci ya, tapi kita tidak berhubungan suami istri ya, selama ambillah 3 bulan gitu ya, 3 bulan kita tidak berhubungan suami istri tapi sudah mengucapkan itu, maka melaksanakan akad kembali gitu ya. Ini itu paham? Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya lebih afdol lagi kita melakukan akad lagi. Gak usah, kalau misalnya kita kebayang dulu aja gini, apakah dulu ketika cekcok itu misalnya sebulan kita bisa apakah ada hubungan suami istri nggak? Kalau ada, ya udah, apakah berjalan hubungan suami istri berjalan, tidak usah akad. Jadi akan kembali itu kalau masa idah habis, gitu. Ya tidak usah akad lagi kalau misalnya tidak pernah berhubungan suami istri. Kalau misalnya tidak pernah berhubungan suami istri selama masa idah, misalnya 3 bulan, ketika cekcok 3 bulan tidak berhubungan suami istri, itu harus akad lagi ya, karena habis masa idah gitu. Tapi nafkah tetap berjalan gitu ya, selama masa idah dan karena kewajiban itu. Kebayang? Nah, jadi kembali akad baru itu kalau misalnya tidak berhubungan suami istri selama 3 kali suci. Nah itu peringatan itu pun sudah jatuh ya, sudah jatuh talak 1 ya. Sudah jatuh itu talak. Jadi tinggal 2 lagi. Awas, hati-hati gitu. Kalau misalnya sudah jatuh, terus ucapkan lagi, tapi masih dalam masa idah, hubungan suami istri, tidak usah nikah lagi. Tinggal rujuk. Walaupun punten kemarin sebagian ulama ada yang mengatakan begitu ya, talak tua itu cenah peringatan harus melakukan. Tapi kalau mengikuti ke sini kan tadi awahidan awisnatayani, jadi kan tadi bahasanya ya udah tinggal rujuk kembali kalau mengikuti ke sini ya, terutama dari Syekh Muhammad Al-Bazi kita pedoman, tidak usah. Talak kedua tidak usah, talak 1, talak 2 selama masa idah, kemudian kita lakukan hubungan suami istri, nafkah masih berjalan, tidak usah akan kembali. Ya. Talak 3 baru tadi persyaratannya harus ada muhalil yang lebih ribet, masa idah harus habis, tidak bisa rujuk kembali talak 3. Kecuali ada muhalil, dia harus nikah dulu kepada orang lain, dan oleh orang lain itu harus ditolak bain. Tolak bain apa? Tolak 3. Biasanya dibayar ya, harus pakai orang lain dulu. Mas siap jadi muhalil? Biasanya lebih yang gantinya biasanya lebih. Biasanya disewa orang ya, ketika gimana ketika disewa dia makin cinta sama itu resikonya. Kita tidak bisa memisahkan, itu kembali kepada hak. Tapi sebagian ulama tetap ada penekanan, ada surat perjanjian ya, pakai muhalil. Itu ya. Sudah cukup? Cukup? Ya, alhamdulillah kalau sudah cukup paham, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar kita bisa amalkan, terutama menjadikan ilmu syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.